Halo semuanya, selamat datang kembali ke Jalan Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang dilakukan oleh Henry Chow yang berusia 29 tahun, dan ini benar-benar sangat mengerikan. Biasanya memang akan selalu ada yang namanya perdebatan antara orang tua dengan anak-anak mereka. Ada orang tua yang mengajar anak-anak mereka dengan cara yang lemah lembut, ada juga yang mengasuh dengan cukup keras, yang membuat sebagian anak tumbuh menjadi anak yang kasar, bahkan ada juga yang membenci orang tuanya sendiri. Namun bagi para orang tua, mereka justru ingin anak-anak mereka berhasil, baik dalam bidang pendidikan, maupun dalam kehidupan atau masa depan mereka. Dan sebagai orang tua, tentu mereka akan mengarahkan anak-anak mereka ke jalan yang lebih baik. Kasus ini terjadi pada tahun 2013. Henry Chow Hoi Lung yang lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1983 tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen di Saingpon di pinggiran barat Hong Kong. Ayahnya bernama Glory Chow Wing-ki yang berusia 65 tahun. Ibunya Mun Siu Yutie yang berusia 63 tahun, dan dia juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Chow Ho Ying. Kedua orang tua Henry sebenarnya memiliki keberuntungan dalam bidang properti. Mereka membeli sebuah apartemen pada tahun 1980-an dan menjualnya 1 dekade kemudian dengan harga 2 kali lipat dari harga yang mereka beli, di mana hal ini mereka lakukan selama beberapa kali. Hingga pada tahun 2013, mereka memutuskan untuk pensiun dan memilih untuk menjalani hidup dengan nyaman. Sementara kedua putra mereka sebenarnya memiliki masa kecil yang normal, sama seperti anak-anak pada umumnya, di mana kedua orang tua mereka mendukung dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik. Karena memang Henry adalah orang yang cerdas dan memiliki potensi untuk mendapatkan kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri. Namun sejak dia masih kecil, Henry selalu hidup di dunianya sendiri. Dia tidak mempunyai banyak teman dan sering bentrok dengan teman-temannya. Lalu pada saat remaja, Henry berjuang untuk berprestasi secara akademis, tapi dia gagal, termasuk dalam ujian sertifikat pendidikan Hong Kong yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas, dan ini semua karena dia memiliki masalah dengan emosionalnya. Hal inilah yang menimbulkan banyak perselisihan di rumah mereka karena menurut kedua orang tuanya, Henry tidak benar-benar berusaha dalam pendidikannya. Sementara Henry sendiri justru membenci ibunya karena telah memaksanya mengambil pelajaran piano sejak di sekolah dasar dan dia tidak pernah memaafkan ibunya. Meski begitu, Chow Wing-ki dan istrinya tetap berusaha memberikan jalan keluar atau kesempatan bagi putranya itu untuk menyelesaikan pendidikannya, di mana pada tahun 2000 mereka mengirim Henry ke Canberra, Australia. Dia mendaftar di Universitas Nasional Australia untuk mengambil jurusan ilmu aktuaria, dan ini bukanlah hal yang mudah untuk diikuti, tapi Henry berhasil melakukannya. Orang tuanya juga berharap dia bisa menyadari potensi yang dia miliki dan dia bisa memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Namun kali ini dia kembali gagal karena ternyata dia menjadi sasaran banyak intimidasi dan diskriminasi. Bahkan pada satu kesempatan dia pernah dipukuli. Jadi kejadian ini benar-benar mengganggu mentalnya, mengganggu pendidikannya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Lalu pada tahun 2003, dia kembali ke Hong Kong, di mana dia berbohong kepada orang tuanya. Dia bilang kalau dia telah berhasil lulus secepat mungkin. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, kebohongan itu akhirnya terbongkar dan mereka merasa sangat kecewa dengan putranya itu karena dia tidak benar-benar serius untuk menyelesaikan pendidikannya. Henry kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan di Hong Kong dan memang dia berhasil mendapatkannya. Hanya saja dia tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan tetap, di mana hal ini membuatnya putus asa hingga dia mengalami kesulitan untuk menemukan arah hidupnya. Dan orang tua Henry sangat sedih melihat kehidupan putranya itu, jadi mereka memutuskan untuk memberikannya 1 kesempatan lagi untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan kali ini mereka mendaftarkannya di salah satu universitas yang ada di Hong Kong. Hanya saja Henry tetap tidak menyelesaikannya. Tidak hanya itu saja, Henry juga menarik diri dari teman-teman yang dia miliki. Dia hanya terhibur dengan yang namanya pemikiran Nazi, bahkan dia menggunakan foto Adolf Hitler di salah satu media sosialnya.
Sebenarnya ada beberapa hal lainnya yang diungkapkan oleh teman-teman Henry mengenai dirinya, bahwa ternyata dia suka berinvestasi, hanya saja dia selalu gagal, dia suka bermain game, dan meskipun dia dikenal pendiam, dia selalu memandang rendah hidup orang lain, sombong, bahkan dia tidak pernah menghargai hal-hal terbaik dalam hidupnya. Satu hal lagi yang sangat disukai oleh Henry yaitu menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan dia cukup terobsesi dengan hal itu, hanya saja dia tidak memiliki banyak keberuntungan dalam hal percintaan. Henry sempat menjalin hubungan dengan banyak wanita, lalu suatu ketika, salah satu pacarnya memberitahunya kalau dia sedang hamil, tapi Henry justru menyuruh pacarnya itu untuk menggugurkannya dan menolak untuk bertanggung jawab. Kemudian karena pacarnya ini memutuskan untuk menjaga bayinya itu, Henry memutuskan semua kontak dengannya meskipun dia tahu kalau dia memiliki seorang gadis kecil dan dia tidak pernah melihat putri atau ibunya itu. Kini Henry kembali melanjutkan hidupnya. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan setelah salah seorang teman membantunya, namun hanya dalam hitungan minggu, dia dipecat karena dia tidak serius dengan pekerjaannya. Sama seperti dalam dunia pendidikan, Henry juga tidak memiliki keseriusan dalam menjalani kehidupan yang membuatnya selalu gagal saat memulai sesuatu yang baru. Salah satunya adalah saat dia bekerja sebagai reporter real estate untuk sebuah surat kabar, tapi dia memilih untuk berhenti saat dia ditegur oleh atasannya. Henry yang suka atau tertarik dengan yang namanya investasi ternyata tidak memiliki keberuntungan. Dia berkali-kali gagal hingga kehilangan banyak uang dalam bentuk saham. Dan meskipun kedua orang tuanya memberikan bantuan keuangan, ternyata itu tidaklah cukup. Di mana dia akhirnya menyarankan kedua orang tuanya untuk menjual rumah mereka dan memberikan uang yang menjadi bagiannya. Tapi kedua orang tua Henry menolak ide tersebut karena mereka menyadari kalau mereka akan memasuki masa pensiun dan mereka ingin hidup dengan bersantai. Sebenarnya satu-satunya pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan oleh Henry yaitu menjadi pianis, hanya saja dia tidak pernah menginginkannya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Henry tidak punya banyak teman karena dia memang sengaja mengasingkan diri, namun pada tahun 2007, dia bertemu dengan Angus Sechun-kei di tempat kerja, dan mereka menjadi teman dekat. Bahkan, Angus melihat Henry sebagai saudara, apalagi dia sering mentraktirnya makanan enak, membelikannya pakaian mahal, dan dia benar-benar menjaganya. Jadi hal inilah yang membuat Henry menjadi dominan atau lebih condong dalam hubungan persahabatan mereka. Bahkan Henry lah yang biasanya mengambil keputusan dan Angus akan mengikutinya. Angus sendiri berasal dari Makau. Dia dikenal sebagai orang yang lemah lembut, baik hati, dan dia memiliki pola asuh yang berbeda dengan Henry. Ayahnya sendiri sudah pergi meninggalkan mereka saat dia masih berusia 3 tahun. Jadi ibunya akan melakukan 2 pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal inilah yang membuat Angus, saudara perempuannya yang bernama Amei dan ibunya, tumbuh menjadi keluarga yang sangat dekat satu sama lain. Namun ternyata Angus tidak berbakat dalam bidang pendidikan. Dia juga sering diintimidasi sejak usianya masih muda. Dia sering mengalami kekerasan, bahkan dia pernah disemprotkan insektisida atau racun serangga, dan dia tidak pernah membela dirinya sendiri. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi keluarganya. Mereka takut Angus mudah dimanipulasi karena orang lain bisa mendapatkan kepercayaannya hanya dengan mentraktirnya dengan makanan. Angus yang bekerja sebagai pengumpul uang tunai, penjaga keamanan, bahkan kadang-kadang melakukan pekerjaan administrasi, ternyata adalah seorang yang romantis yang selalu patah hati dengan cara yang luar biasa, di mana pacar pertamanya ternyata meninggal secara tragis. Lalu dia akhirnya menikah dengan seorang wanita Indonesia, tapi pada malam pernikahan mereka, wanita itu memberitahunya kalau sebenarnya dia sudah menikah, dia sudah memiliki suami, dan dia juga punya pacar di kampung halamannya. Wanita itu juga mengakui kalau dia menikahinya hanya untuk mendapatkan kewarganegaraan agar dia bisa tinggal di Hong Kong. Merasa kecewa karena selalu gagal dalam percintaan, Angus akhirnya melarikan diri ke Selandia Baru, di mana dia jatuh cinta dengan wanita lain. Namun saat dia mabuk, wanita itu justru meninggalkannya dengan membawa seluruh uangnya, yang membuatnya terpaksa pulang ke Hong Kong pada tahun 2010.
Pengkhianatan yang memilukan ini sangat mengganggu pikiran Angus. Dia begitu sedih, putus asa, apalagi dia tidak punya uang, jadi dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebanyak 3 kali. Mulai dengan membakar arang, meminum racun tikus, dan menelan merkuri, tapi untung saja upaya itu berhasil digagalkan oleh kakak perempuannya. Hanya saja kejadian ini menyebabkan kerusakan otak permanen, dia kesulitan berbicara dengan jelas, dan kini dia memiliki ingatan yang buruk. Jadi setelah kejadian ini, dia hanya seperti menjalani hidup hari demi hari. Kembali lagi saat Henry kehilangan banyak uang setelah dia gagal dalam investasinya, kini dia memiliki banyak hutang di mana hal ini membuatnya benar-benar putus asa. Lalu pada bulan September tahun 2012, Henry pergi menemui Angus sahabatnya. Dia memberitahunya kalau dia memiliki masalah yang sangat berat dan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Angus melarangnya. Dia mencoba meyakinkannya untuk tidak melanjutkan rencananya itu, dan kalau memang ada kekesalan atau kemarahan di dalam dirinya, maka sebaiknya dia melampiaskannya pada orang lain. Jadi saat itulah Henry memutuskan untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya karena dia menyadari kalau mereka selama ini tidak pernah akur, dia tidak pernah mendapat kedamaian ataupun ketenangan, bahkan mereka hanya berpikir tentang kesuksesan hidup dan jika mereka sudah tiada, maka dia bisa mendapatkan warisan dan dia tidak perlu sibuk mencari pekerjaan. Pada tanggal 1 Maret tahun 2013, Henry dan Angus melakukan rencana gila mereka. Henry mengajak kedua orang tuanya untuk datang ke flat atau tempat tinggal sahabatnya Angus di area Tai Kok Sui, dan ini adalah daerah terpencil dengan penduduk yang padat. Orang-orang yang tinggal di sana kebanyakan para pekerja yang memiliki pendapatan rendah, dan ini adalah tempat terbaik karena tidak akan ada yang mencari mereka ke sana. Kedua orang tua Henry sama sekali tidak curiga dengan hal ini. Mereka berpikir kalau putranya itu akan tinggal bersama dengan Angus, jadi mereka setuju untuk datang membantu putranya itu membersihkan dan menyiapkan kamar barunya. Setelah mereka tiba, Angus yang digambarkan Henry pria yang sangat kuat, tiba-tiba memegangi ibunya dari belakang, lalu menutup mulutnya dan menggorok lehernya. Pada saat yang sama, Henry juga melancarkan serangan terhadap ayahnya. Dia menusuknya di bagian belakang leher dan saat itu dia masih hidup. Tapi kemudian Angus tiba-tiba menghampirinya lalu menggorok leher ayahnya. Sebenarnya sempat ada perlawanan dari ayahnya yang membuat Angus secara tidak sengaja menusuk paha Henry dan juga melukai jarinya. Jadi setelah kedua orang tuanya meninggal, Henry pergi ke rumah sakit di mana dia menerima 11 jahitan. Namun 4 hari kemudian saat dia kembali ke TKP, ternyata Angus sudah memotong-motong tubuh orang tuanya itu. Dia sudah mengawetkan sebagian besar bagian tubuh mereka dengan menggunakan garam sebelum menyimpannya ke dalam wadah yang kedap udara karena lemari es atau kulkasnya terlalu kecil. Awalnya mereka berencana akan menutupi bagian tubuh korban dengan pasir dan semen, membentuknya menjadi batu bata, lalu membangun dinding antara dapur dan ruang tamu. Tapi sepertinya itu cukup sulit. Mereka khawatir batu bata buatan tangan akan menimbulkan kecurigaan dan hasilnya juga tidak terjamin. Tidak sampai di situ saja, Angus juga memberikan ide agar mereka tidak ketahuan. Mereka bisa memasak sisa-sisanya dengan menyamarkannya sebagai char siu atau daging babi panggang merah, di mana Henry setuju dengan ide ini. Mereka kemudian memotong bagian tubuh kedua korban menjadi bagian potongan-potongan kecil dan memasaknya dengan saus barbecue di microwave. Lalu setelah dagingnya matang, mereka memasukkannya ke dalam kotak bekal dan menyimpannya di dalam kulkas. Termasuk kedua kepala korban dimasukkan ke dalam 2 kulkas terpisah, serta 3 kantong berisi potongan anggota badan dan bagian tubuh lainnya juga disimpan di dalam kulkas. Sementara bagian tulang dan sejenisnya akan ditutupi pasir, kemudian dibuang ke laut. Di sisi lain, Hoying, saudara laki-laki Henry, menyadari kalau kedua orang tuanya belum juga pulang, dan dia takut akan keselamatan kedua orang tuanya itu. Tapi Henry mencoba menenangkannya. Dia bilang kalau dia mendengar kedua orang tua mereka merencanakan perjalanan ke daratan Tiongkok karena mereka ingin pergi bersenang-senang. Jadi dia yakin kalau mereka sedang sibuk berlibur dan mereka lupa menelpon ke rumah. Sebenarnya Hoying tidak yakin dengan cerita ini, tapi dia juga tidak memiliki kecurigaan terhadap saudaranya itu.
Pada tanggal 7 Maret tahun 2013, atas desakan Hoying, kedua bersaudara itu lalu pergi ke kantor polisi, melaporkan bahwa kedua orang tua mereka telah hilang. Lalu 5 hari setelah mengajukan laporan orang hilang, polisi memberitahu kedua bersaudara ini kalau Departemen Imigrasi tidak memiliki catatan tentang kedua orang tua mereka yang meninggalkan Hong Kong. Dan ini menjadi sebuah misteri bagi keluarga serta teman-teman mereka. Kedua bersaudara ini lalu meluncurkan kampanye di media sosial atau lebih tepatnya di Facebook. Mereka memberitahu orang-orang kalau ayah dan ibu mereka telah hilang dan mereka meminta bantuan masyarakat untuk menemukan orang tua mereka. Kemudian mereka mendekati atau mendatangi surat kabar Apple Daily dengan harapan surat kabar tersebut dapat membantu mereka. Dengan begitu, berita hilangnya kedua orang tua mereka dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dan benar saja, setelah kasus ini diliput oleh surat kabar Apple Daily, kasus ini benar-benar meledak, bahkan polisi terpaksa memprioritaskan kasus ini. Kemudian, pada tanggal 14 Maret tahun 2013, polisi memanggil kedua kakak beradik ini untuk diinterogasi, di mana saat interogasi berlangsung, Henry yang memiliki akses ke ponselnya, tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp pada teman-temannya yang ada di grup game, dan di sana dia mengakui kejahatannya. Bahkan dia menceritakan secara detail serta alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Awalnya, teman-temannya tidak percaya dengan pengakuan ini hingga menjelang tengah malam, salah satu dari antara mereka menghubungi polisi dan melaporkan pengakuan Henry. Sebenarnya malam itu Henry juga bertemu dengan seorang teman yang lain untuk makan malam, dan dia menceritakan kejahatan apa yang telah dia lakukan, di mana dia berencana akan menyerahkan diri esok hari. Tapi sebelum itu, dia akan kembali ke rumahnya, lalu membersihkan diri, dan akan menghabiskan malam dengan beristirahat. Tapi sebelum menyerahkan diri, keesokan paginya sekitar jam 7 pagi, tepat pada tanggal 15 Maret tahun 2013, polisi akhirnya menangkap Henry Chow yang saat itu berusia 29 tahun. Dia juga memberitahu polisi kalau sahabatnya Angus yang berusia 35 tahun telah membantunya. Jadi dia memberikan alamat Angus pada polisi, di mana pada saat mereka akan menangkapnya, mereka juga sudah mendapatkan surat perintah penggeledahan. Saat mereka memasuki apartemen itu, mereka menemukan karpet yang berlumuran darah, sementara di ruang tamu ada 3 kantong plastik hitam berisi pasir dan semen. Lalu ada 1 kamar tidur yang ternyata digunakan sebagai ruang jagal yang berisi telenan, kantong jenazah, 600 kotak styrofoam, ember berisi gergaji dan 7 pisau. Kemudian ada 3 kantong sampah di sudut ruang pemotongan berisi anggota tubuh manusia dan beberapa potongan. Dan ini sudah sangat jelas kalau flat atau apartemen tersebut memang sengaja disiapkan untuk menghabisi nyawa kedua orang tua itu. Pihak kepolisian juga menemukan kedua kepala korban di dalam kulkas, ada kotak bekal makan siang dan minyak kuning di microwave yang ternyata adalah lemak manusia. Mereka juga menggambarkan tempat itu seperti rumah potong hewan dengan bau yang sangat menyengat, hingga salah satu tim penyidik mengaku sempat tidak bisa makan daging selama beberapa waktu setelah mereka melakukan olah TKP. Hal mengejutkan lainnya yang ditemukan oleh tim penyidik bahwa ternyata kejahatan ini sudah direncanakan lebih dari 6 bulan. Hal ini tercatat secara rinci mengenai cara memotong tubuh dalam buku catatan yang ditemukan di bawah kasur kamar Angus. Namun tim penyidik curiga kalau catatan ini bukanlah milik Angus, melainkan milik Henry. Tim penyidik juga akhirnya berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari berbagai tempat, di mana ada rekaman yang menunjukkan Henry berjalan bersama kedua orang tuanya memasuki gedung apartemen, lalu naik ke lantai 3, dan kedua orang tua itu tidak pernah keluar lagi. 20 menit kemudian, Henry keluar dan muncul kembali di depan pintu masuk rumah sakit. Lalu sekitar jam 4 sore, dia berada di toko pakaian karena celana yang dia kenakan sudah berlumuran darah. Tidak hanya itu saja, Henry juga ternyata mulai mencari tahu tentang rekening bank serta saham milik kedua orang tuanya, dan polisi menemukan komunikasi yang aneh antara Henry dan Angus, di mana mereka telah berkomunikasi melalui telepon dan SMS lebih dari 70 kali hanya dalam kurun waktu 2 minggu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
Persidangan kemudian dimulai pada tanggal 4 Agustus tahun 2014, tapi karena detail kasus ini sangat mengerikan, yang membuat 2 anggota juri mengundurkan diri karena tekanan psikologis, yang artinya persidangan harus ditunda dan persidangan harus dimulai kembali dengan 9 juri baru. Proses persidangan dilanjutkan 6 bulan kemudian pada bulan Februari tahun 2015, di mana jaksa berpendapat kalau kejahatan ini merupakan pembunuhan berdarah dingin yang direncanakan dengan begitu cermat. Namun Henry justru menyalahkan kedua orang tuanya atas kegagalan hidupnya. Dia mengklaim kalau dia sulit berkonsentrasi saat mengerjakan tugas sekolahnya karena ayahnya selalu menonton televisi dengan volume yang terlalu keras. Dia juga membenci ibunya karena selalu memaksanya bermain piano, padahal dia tidak menyukainya. Bahkan, ibunya pernah mempermalukannya di depan seorang wanita yang dia sukai. Tapi pada bulan Maret tahun 2015, pengacara pembela menyatakan kalau Henry sebenarnya menderita gangguan bipolar dan gangguan obsesif kompulsif, jadi kemungkinan hal inilah yang menjadi pemicu kenapa Henry bisa melakukan tindakan yang begitu mengerikan. Tidak hanya itu saja, kepada psikiater Henry mengakui bahwa dia sekarang merasa lega ketika melihat tempat tidur orang tuanya kosong pada pagi hari, dan sebenarnya dia juga berencana untuk melenyapkan saudaranya. Tapi karena kini perasaannya itu sudah tenang setelah orang tuanya meninggal, jadi dia membatalkan niatnya itu. Sementara menurut Angus, dia sebenarnya hanya membantu Henry membersihkan TKP karena saat itu dia juga sedang berada di luar dan dia kembali ke apartemennya 3 hari setelah kejadian mengerikan itu terjadi, di mana dia mendapati Henry sedang memotong tubuh para korban. Sebenarnya hal ini cukup masuk akal untuk sebagian orang, apalagi setelah dilakukan tes IQ. Ternyata Henry memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan temannya, jadi bisa saja Henry memanipulasi Angus untuk melakukan sebagian besar pekerjaan berat sebelum dia menjebaknya. Pada tanggal 20 Maret tahun 2015, Henry akhirnya dinyatakan bersalah, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Angus dinyatakan tidak bersalah, tapi dia harus menerima hukuman 1 tahun penjara karena telah mencegah penguburan kedua korban secara sah dan karena dia telah ditahan selama 2 tahun, jadi dia akhirnya segera dibebaskan. Hakim juga menyatakan kalau Henry adalah aktor yang sangat meyakinkan dan dia sangatlah berbahaya. Dia juga mengungkapkan kekesalannya pada polisi karena polisi memperlakukan Angus yang mengalami gangguan mental dengan menahannya selama 40 jam dan menginterogasinya selama 9 jam berturut-turut. Kalian juga perlu tahu kalau Henry berencana akan melarikan diri ke daratan Tiongkok bersama Angus jika berhasil lolos. Lalu mereka akan memulai kejahatan besar-besaran secara acak sampai mereka tertangkap atau sampai mereka meninggal dunia. Di sisi lain, saat rincian kasus ini terungkap ke masyarakat, para awak media ternyata telah membesar-besarkan kasus ini yang menyebabkan sensasi yang sangat besar di Hong Kong, terutama desas-desus tentang kanibalisme mulai beredar di kota, hanya saja tidak ada bukti atau pengakuan yang memastikan bahwa Henry benar-benar memakan tubuh kedua orang tuanya itu. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.